Dan untuk mengelaborasinya, kita sudah terhubung lewat sambungan Zoom dari luar studio dengan Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Rudi Antariksawan. Selamat sore Pak Rudi. Selamat sore, Mas Ferdi. Ya, terima kasih Pak Rudi sudah bergabung dengan kita sore ini. Langsung saja Pak, kita ingin konfirmasi beberapa hal terkait dengan larangan mudik di 2021 ini. Kan kemarin koordinasinya dengan pemangku kepentingan sudah disepakati ya Pak ya soal skenario larangan mudik ini. Nah, selengkapnya seperti apa sih Pak aturannya yang disampaikan humanis tapi tegas? Ini menggambarkannya seperti apa? Ya, jadi mulai awal kita sudah rapat koordinasi dengan intensif dengan segala pemangku kepentingan dan kita mulai melakukan sosialisasi yang masif, tentunya melibatkan semua pihak, ya, apakah itu tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan semuanya, agar masyarakat benar-benar memahami bahwa tahun ini mudik dilarang untuk kepentingan kita semuanya. Jadi untuk benar-benar menekan angka COVID-19. Sehingga yang kita sepakati nanti tetap kita lakukan pencegahan dengan cara kita akan menggelar pos pengamanan sekaligus penyekatan apabila masyarakat memang masih ada yang coba-coba melakukan perjalanan jauh atau mudik. Ya, ya nanti kita akan lakukan penyekatan dalam artian kalau ditemukan mereka memang melakukan perjalanan tanpa alasan, ya misalnya kan ada juga yang bisa diperkecualian itu yang dalam keadaan dinas mendesak, nah itu kan ada ketentuannya juga. Kemudian juga mungkin ada yang benar-benar tidak bisa dihindari, mungkin melayat atau mungkin ada orang sakit keras, itu tapi harus dibuktikan dengan surat yang ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga kalau memang itu tidak relevan akan kita kembalikan atau kita putar balikkan. Dimulai dari mulai bangkitan dari Jakarta, Jabodetabek, ini sudah kita sekat di Bekasi, di Cikarang Barat. Baik jalur tol, jalur arteri atau pantura, jalur tengah, jalur selatan, jalur selatan. Jadi setiap perbatasan antar kabupaten, antar kota, ini kita sekat. Termasuk yang mengarah ke luar Jawa atau ke Sumatera. Sudah dimulai nanti dari Cikupa, kita pendekatan di Merak, dan seterusnya. Begitu juga yang akan mudik dari Sumatera, di Lampung, di Bakau itu dari mulai dilakukan penyekatan. Ini untuk mengantisipasi jangan sampai ada yang coba-coba untuk melakukan mudik, ya, karena memang ini benar-benar sudah diperhitungkan oleh pemerintah, lebih baik memang tahun ini tidak usah mudik dulu. Ya. Sehingga, ya. Ya, Pak Rudi, artinya sesuai dengan yang disampaikan bahwa ada 333 titik penyekatan yang akan dilakukan operasi begitu ya, dan untuk memeriksa kelengkapan ataupun juga alasan-alasan tertentu kenapa kemudian masyarakat ini mudik, dan kalau tidak ada alasan yang krusial seperti yang Anda sampaikan ini harus diminta putar balik begitu ya. Jadi ini akan berlaku nanti di mulai tanggal 6 Mei begitu ya Pak ya? Ya, jadi larangan mudik itu diberlaku tanggal sampai 17. Tetap sebelum itu kita juga sudah mengantisipasi jangan ada melakukan mudik duluan. Jadi kita akan menggelar operasi selamatan nanti mulai tanggal 12 April sampai tanggal 25 April. Kemudian dari tanggal 25 sampai tanggal 5 ini kita lakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Jadi sebelum itu pun kita sudah mengantisipasi jangan sampai ada perjalanan masyarakat melakukan perjalanan jauh, ya, kecuali yang mendesak. Jadi makanya mulai sekarang sudah kita lakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa memang benar-benar kita jangan sampai mudik dulu. Ya. Seberapa efektif sih sebenarnya Pak penyekatan ini dilakukan? Apalagi kan ini soal kultur begitu ya. Tahun lalu kita sudah menyaksikan bagaimana
persoalan yang sama begitu, ada larangan untuk mudik, tapi kemudian tetap ditemukan di lapangan ada yang masih bandel begitu ya. Ini bagaimana komitmen untuk ketegasan dari aturannya? Ya, mohon maaf nih, audionya agak terganggu. Saya menangkap berapa efektif. Jadi sangat efektif karena tahun lalu pun kita lakukan hal yang sama, itu ada 160.000 kendaraan yang kita balikkan. Ada juga yang kita lakukan penindakan ya, terhadap kendaraan-kendaraan yang melanggar. Dan ada travel gelap, dan pribadi dipakai untuk mengangkut penumpang mudik. Ini kita lakukan penindakan. Jumlah cukup ya, ratusan tahan ya. Baik di Metro, Jabar, Jateng kita lakukan penindakan. Ya. Oke. Sangat efektif. Oke, Pak Rudi, yang juga ingin kita tanyakan, bagaimana sih Pak sebenarnya untuk izin operasional yang lain begitu? Katakanlah untuk transportasi darat, untuk kendaraan pribadi seperti kendaraan mobil pribadi, bus, dan sepeda motor sudah jelas begitu yang Anda sampaikan. Bagaimana kemudian dengan moda transportasi lain? Ini juga akan membuat kerancuan begitu Pak. Apakah kemarin juga dengan pemangku kepentingan dibahas soal ini? Ya, ini sudah dilakukan rapat yang intensif ya. Dan untuk peraturan Menteri Perhubungan, surat edaran dari 19 ini sebentar lagi akan dikeluarkan. Nanti akan mengatur secara detail bagaimana angkut kereta api ke laut segala sudah diatur. Bagaimana juga perjalanan angkutan umum nanti akan pada waktunya juga akan dilakukan pelarangan atau pembatasan, termasuk operasional terminal juga begitu sudah akan diatur. Begitu, jadi akan diatur detail, dan di daerah pun juga akan dilakukan peraturan yang mengatur bahwa apabila memang berkat ini ketahuan ya, mudik ya, tentunya akan dikarantina, itu salah satunya. Tempat tersebut walaupun dalam keadaan sehat. Begitu. Oke, artinya kemudian kemarin ditegaskan apapun moda transportasi yang dilakukan, aturan yang berlaku konsekuensinya sama begitu ya? Iya, tentunya akan dilakukan sama. Jadi moda transportasi apapun untuk mencegah mudik ini juga akan dilakukan yang sama. Tapi ada tentunya perkecualian pergerakan itu. Misalnya pergerakan barang itu boleh. Logistik, BBM itu tetap diperbolehkan, tetap berjalan. Dan masyarakat yang atau orang yang tidak dinas mendesak itu masih boleh. Yang lain tetap kita cegah. Ya, Pak Rudi, yang kita juga ingin tanyakan, kan kalau untuk perjalanan darat misalnya sepeda motor begitu ya, ini kan juga volumenya juga cukup tinggi yang akan melakukan perjalanan mudik ataupun pulang kampung lah itu namanya saat Lebaran ini, menggunakan jalur-jalur tersembunyi begitu, jalur-jalur tikus begitu. Ini juga akan ada penertiban soal ini atau bagaimana skemanya? Ya, sudah pasti. Sepeda motor kita tahu bahwa masih banyak digunakan untuk mudik ya. Padahal ini memang sebenarnya kendaraan yang tidak direkomendasikan berjalan jauh, sangat membahayakan. Ini sudah kita antisipasi juga, kita siapkan nanti penyekatan di jalur arteri. Di Bekasi, di Kerawang sudah kita siapkan, misalnya nanti akan disekat di perbatasan Bekasi-Kerawang. Di daerah Bekasi-Kerawang. Di Tanjung Pura sudah kita antisipasi, dan kalau dia lolos, di berikutnya pasti akan kena ya. Nah, setiap kabupaten akan kita lakukan penyekatan, termasuk sepeda motor ini. Ya. Oke, ini pun juga yang difungsikan dari pos-pos yang dibangun begitu setiap tahunnya untuk mengawasi hal-hal seperti ini ya Pak ya? Iya, kita lakukan dirikan pos-pos penyekatan, dan itu posnya kita tambah. Jadi lebih besar daripada tahun lalu. Nah, benar-benar bisa memfilter ya mereka yang akan melakukan nekat melakukan mudik.
Oke, terakhir Pak Rudi, apa yang perlu disampaikan Pak atau himbauan tertentu untuk kemudian masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik khususnya yang menggunakan moda transportasi darat begitu Pak, ada himbauan tertentu yang ingin disampaikan? Ya, baik untuk transportasi darat, pribadi, umum, ya. Ini tentunya kita semua yang harus memahami bahwa evaluasi setiap libur panjang pasti angka COVID itu naik, hunian rumah sakit meningkat. Nah, kita harus sadar betul. Oleh karenanya kita harus benar-benar mencegah sehingga kita mengurungkan ya, untuk melakukan mudik, ya, menunggu semua sudah dengan baik. Termasuk kita kan juga baru melaksanakan vaksinasi nih, ya kita fokus benar untuk menekan angka COVID-19. Ini tentunya kesadaran kita semuanya. Dan kalau kita tetap nekat, ya tentunya dia akan bisa menulari yang kita datangi dan apabila kita sehat pun nanti jangan-jangan kita kembali malah. Ya kesadaran, tetap kesadaran kita semuanya untuk tidak mudik. Oke, termasuk juga komitmen untuk menegakkan aturan dan ketegasan aturan tanpa ada terkecuali begitu ya Pak ya, demi kemudian menekan penyebaran kasus COVID-19 di masa pandemi yang masih berlangsung di Indonesia. Terima kasih Pak. Pak. Kita lakukan pada semuanya. Ya. Kita lakukan tindakan tegas bagi yang melanggar. Oke, baik. Terima kasih Kombes Pol Rudi Antariksawan, Kabaks Ops Korlantas Polri sudah bergabung dengan kita sore ini.